Saudara-saudara, ada 4 macam dhamma yang disebutkan sebagai jalan untuk membawa kesuksesan besar, cara untuk membangun inner strength, kemampuan, kekuatan untuk mencapai tujuan. Tentu dalam hal ini tujuan itu adalah bebas dari penderitaan atau pencerahan. 4 macam dhamma itu adalah: yang pertama, berusahalah saudara-saudara untuk menyukai pekerjaan ataupun tugas, kewajiban yang Anda sedang lakukan. Kalau seseorang tidak menyukai, tidak menyenangi apa yang dikerjakan, bagaimana mungkin seseorang ini akan mencapai keberhasilan atau kemajuan? Kalau seseorang menyukai, menyenangi apa yang dia lakukan, maka akan timbullah semangat. Menyukai apa yang dilakukan itu di dalam bahasa Pali disebut canda. Kalau canda itu sudah dipunyai, maka muncullah wirya, semangat untuk melakukan, menyelesaikan pekerjaan, program, rencana yang dipunyai. Wirya tidak hanya semangat tetapi juga ulet, bertahan, tidak mundur, tidak berhenti, tidak menyerah. Apakah dalam usaha-usaha keduniawian atau perjuangan usaha untuk mencapai kemajuan spiritual. Siap menghadapi tantangan, tidak gentar kalau ada kesulitan yang muncul. Karena dengan hidup bersama, kesulitan itu akan bisa diatasi dengan baik. Tetapi, saudara-saudara sekalian, ibu bapak yang berbahagia, tidak hanya menyenangi apa yang sudah disepakati, kemudian melakukan dengan antusias, dengan wirya, dengan semangat. Lakukan itu dengan mencurahkan segenap pikiran dan perhatian saudara sekalian. Melakukan hal-hal, rencana-rencana yang telah disepakati, tentu sesuai dengan dhamma. Dengan citta, sinonim dengan melakukan segala sesuatu dengan sati, dengan kesadaran. Sudah tentu kalau rencana dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian, dengan mencurahkan segenap perhatian, akan timbullah hal-hal yang sebelumnya belum atau tidak kita duga. Pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu akan memunculkan pengetahuan. Hal-hal apa saja yang menjadi rintangan, menjadikan halangan, hal-hal apa saja yang bisa mendorong ke arah kemajuan, hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan rintangan itu, dan semua hal yang memungkinkan untuk dilakukan untuk menuju ke arah kemajuan, yang di dalam bahasa Pali disebut wimangsa. Saudara sekalian, canda, wirya, citta, wimangsa, di dalam term dhamma disebut iddhipada, jalan yang membawa kepada keberhasilan. Tetapi juga dengan kalimat yang lain, jalan yang memberikan power, kekuatan di dalam untuk mencapai tujuan. Kalau semua hal yang baik saudara-saudara melakukan dengan antusias,
dengan kesukaan hati, bukan dengan keterpaksaan, bukan dengan asal-asalan. Kemudian saudara melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, disertai perhatian, maka apa yang saudara kerjakan itu akan meningkatkan kualitas perhatian Anda, kualitas kewaspadaan Anda, dan memunculkan yang disebut dengan wimangsa. Pengetahuan-pengetahuan, wawasan-wawasan yang melengkapi program, rencana, pekerjaan yang sedang saudara lakukan untuk maju, untuk berhasil. Itulah 4 hal, itulah 4 dhamma yang disebut dengan Iddhipada. Kalau saudara-saudara warga Patria melakukan semua tugas dengan landasan, dengan acuan Iddhipada, Anda akan berhasil. Dan harus diingat, 4 Iddhipada ini adalah 4 faktor dari 37 Bodhipakkhya Dhamma. 37 faktor yang akan membawa, yang akan mencapai, yang membuat kita mencapai atau bagian. Saya rasa kalimat yang lebih tepat adalah 4 macam dhamma yang disebut Iddhipada ini adalah 4 faktor bagian dari 37 Bodhipakkhya Dhamma. 37 faktor untuk mencapai pencerahan. Dan tentu pencerahan itu sinonim dengan kebebasan dari penderitaan.